Halo Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana. Dimana seperti biasa di hari Rabu sore Kintana bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, lifestyle, dan juga tren masa kini. Dan gak terasa ya, ternyata kita udah masuk di bulan Agustus tahun 2024 ini, bulan kemerdekaan yang tentunya jadi hari bersejarah bagi bangsa kita, Indonesia. Momen bersejarah ini merupakan buah manis hasil perjuangan para pahlawan yang telah berupaya keras untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, tepat di tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia setiap tahunnya memperingati HUT kemerdekaan RI. Dan di tahun ini merupakan peringatan ke-79 tahun bagi bangsa kita. Akan ada banyak informasi menarik soal HUT kemerdekaan, mulai dari fakta unik hingga rekomendasi outfit untuk kamu tiru saat 17-an nanti. So, selengkapnya akan kita bahas di Before After. Gak terasa kemerdekaan Indonesia sudah memasuki tahun ke-79. Ragam keseruan dan kemeriahan tentunya akan berlangsung dalam peringatan Hari Proklamasi ini. Banyak juga fakta unik dan juga menarik seputar Proklamasi RI yang berlangsung pada 17 Agustus yang mungkin belum banyak kita ketahui. Dan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-79 ini, Before After udah punya beberapa fakta menarik seputar HUT kemerdekaan yang jarang kamu ketahui. So, langsung aja kita simak video berikut ini. Fakta pertama adalah sederhananya upacara proklamasi 1945. Upacara proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pada kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Upacara berlangsung sangat sederhana mengingat terbatasnya waktu persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Fakta menarik yang kedua, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Hairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Fakta menarik yang ketiga adalah proklamasi dilakukan di bulan Ramadan. Momen bersejarah 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Hari ini dirasa sangat baik bagi penganut agama Islam karena jatuh pada hari Jumat pada bulan Ramadan. Fakta menarik yang keempat adalah Soekarno sakit malaria saat proklamasi. Tak banyak yang tahu kalau tepat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Insinyur Soekarno sedang tidak pada kondisi sehat. Di hari itu Soekarno terkena gejala malaria yang mengakibatkan suhu badannya tinggi. Pada waktu 2 jam sebelum proklamasi pun ia masih tertidur pulas. Beliau bahkan sempat mengeluh badan linu karena demam kepada dokter pribadinya ketika dibangunkan. Setelah mendapat perawatan dokter, beliau terbangun pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan melanjutkan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Fakta menarik selanjutnya adalah setelah proklamasi, naskah asli ditemukan di tempat sampah. Naskah asli yang kita lihat saat ini merupakan hasil tulisan tangan Soekarno tanpa adanya tanda tangan. Naskah ini sempat dibuang ke tempat sampah setelah naskah tersebut diketik ulang oleh Sayuti Meli. Lalu, naskah asli ini ditemukan di tempat sampah oleh seorang wartawan BM Diah dan baru dikembalikan kepada negara setelah 46 tahun lamanya. Fakta menarik keenam adalah tiang bendera terbuat dari bambu. Kesederhanaan Hari Proklamasi juga dapat terlihat dari tiang bendera yang terbuat dari bambu. Hal ini disebabkan oleh mendadaknya waktu persiapan kemerdekaan RI. Fakta menarik selanjutnya adalah dokumentasi proklamasi hampir disita Jepang. Alexius Impurung Mendur dan Frans Mendur adalah fotografer yang mengambil dokumentasi teks proklamasi dibacakan.
Mereka merupakan wartawan Java Bode yang sebenarnya tak mendapatkan tugas untuk mengambil foto proklamasi kemerdekaan. Naluri jurnalis yang ada pada diri mereka mengatakan hal lain, sehingga mereka bergegas menuju lokasi acara proklamasi kemerdekaan berlangsung. Mereka meyakini bahwa momen itu akan menjadi peristiwa bersejarah. Benar saja, nama mereka masih dikenang sebagai salah satu saksi sejarah yang berjasa dalam mengabadikan momen kemerdekaan RI. Namun sayangnya setelah upacara proklamasi, mereka tertangkap Jepang lalu kamera mereka dirampas dan fotonya dibakar. Beruntung, Frans menguburnya di halaman kantor harian Asia Raya sehingga roll film masih bisa diselamatkan. Fakta menarik ke-8 adalah suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno direkam ulang. Suara Soekarno yang membacakan teks proklamasi merupakan hasil rekaman ulang. Pasalnya, pada saat itu teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Soekarno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada 1951, tepatnya di studio RRI. Itu dia beberapa fakta unik dan juga menarik yang mungkin belum banyak kita ketahui. Dan sesaat lagi Kintana masih akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Hai Fashion People, bulan Agustus memang di setiap tahunnya selalu jadi bulan yang meriah di Indonesia. Karena seluruh warga di berbagai penjuru Indonesia sangat antusias untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI. Bukan hanya menghias ataupun mendekorasi kampung ataupun tempat tinggal kita dengan berbagai pernak-pernik dan juga atribut khas 17-an. Namun ternyata di beberapa daerah juga mempunyai tradisi yang membuat perayaannya semakin meriah. Salah satunya yakni lomba Agustusan. Menariknya, ternyata di beberapa daerah di Indonesia memiliki tradisi unik yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, buat kamu yang pengen lebih tahu selengkapnya bagaimana kemeriahan di berbagai daerah tentang HUT kemerdekaan ini, kita simak VT berikut ini. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat Aceh ini merupakan permainan rakyat yang sudah ada pada masa kolonial Belanda, yang biasanya dimainkan setelah masa panen. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1956, permainan ini secara resmi diambil alih oleh pemerintah setempat. Sejak saat itulah, pemerintah dan masyarakat Aceh menganggap bahwa Pacu Kude merupakan simbol dari perjuangan rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan. Maka dari sinilah tradisi Pacu Kude terus digalakkan dalam rangka merayakan HUT RI setiap tahunnya. Bergeser ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin, ada sebuah perlombaan yang selalu menarik perhatian bagi banyak orang. Ya, apalagi kalau bukan lomba dayung perahu naga yang rutin dilakukan setiap tahunnya, yang berlangsung di Sungai Martapura. Acara ini bukan kegiatan baru, melainkan sudah dilakukan sejak tahun 1924. Lomba dayung ini bukan hanya dijadikan hiburan ketika menyambut ulang tahun kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mencari bibit-bibit pendayung andal. Awalnya cara ini memang hanya diperuntukkan bagi warga setempat. Namun karena semakin terkenal, pesertanya pun semakin beragam, termasuk dari provinsi tetangga. Tradisi yang tidak kalah unik dan meriah juga dilakukan oleh warga Semarang, tepatnya di Kelurahan Pampandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat melakukan lari obor estafet, yang mana acara ini ternyata sudah dilakukan sejak lama loh, kurang lebih 30 tahun. Yang menjadi peserta dalam lomba lari sambil membawa obor ini adalah para atlet terbaik di Semarang. Obor dianggap sebagai simbol semangat bagi para pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, melalui lomba obor estafet ini, masyarakat diharapkan dapat mencontoh semangat para pahlawan dan melanjutkan perjuangan mereka dalam mengisi kemerdekaan.
Tidak kalah meriah dengan daerah lainnya, warga Batam juga memiliki permainan tradisional yang kemudian menjadi tradisi tahunan dalam rangka perayaan ulang tahun kemerdekaan, yakni Lomba Sampan Layar. Acara ini terus diselenggarakan setiap tahunnya sejak tahun 1965. Lomba ini biasanya dilaksanakan setelah upacara peringatan HUT RI. Meski hanya sekali, kamu harus menonton pertandingan ini secara langsung karena acaranya sangat menakjubkan dan juga meriah. Akan ada banyak perahu kayu berwarna-warni yang akan berlayar dan membuat suasana semakin semarak. Karena sudah cukup populer, acara ini bahkan bukan hanya diikuti oleh warga Batam saja, tetapi wisatawan domestik hingga mancanegara. Telok Abang adalah mainan khas bulan Agustus yang selalu diburu oleh masyarakat. Mainan dari gabus yang dibentuk menjadi kapal laut, pesawat terbang, atau kereta ini sudah lekat dan sudah menjadi bagian dari tradisi perayaan HUT RI. Selain gabus yang berwarna kuning serta berbagai kertas yang ditempelkan sebagai hiasan, Telok Abang juga dilengkapi dengan telur rebus. Uniknya, telur tersebut dicat dengan warna merah, kemudian ditancapkan di bagian tengah kapal. Barikan adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh warga Malang setiap tanggal 16 Agustus malam. Acara ini merupakan syukuran di setiap kampung atau lingkungan warga. Dalam acara ini biasanya akan ada acara doa bersama, renungan kemerdekaan, menyanyikan lagu kebangsaan, dan makan bersama. Acara ini rutin dilakukan sebagai wujud syukur serta ajang silaturahmi untuk mempererat persaudaraan antar tetangga. Bulan Agustus memang identik dengan berbagai macam perlombaan unik di masyarakat. Mulai dari lomba makan kerupuk, hingga lomba yang cukup ekstrim seperti yang diadakan oleh masyarakat Kebumen, Jawa Tengah. Mereka rutin mengadakan lomba sepak bola, namun uniknya mereka mengganti bola dengan durian. Karena cukup ekstrim, perlombaan ini biasanya hanya diikuti oleh orang tertentu. Misalnya Laskar Densus 99 dan anggota Forum Spiritual. Sebelum perlombaan pun akan diadakan doa bersama untuk keselamatan para peserta. Bagi fashion people yang tinggal di wilayah Jawa, mungkin sudah nggak asing lagi dengan yang namanya tirakatan. Tirakatan adalah tradisi wajib yang biasanya dilakukan setiap tanggal 16 Agustus malam. Acara ini biasanya dihadiri oleh para sesepuh dan pejabat desa, serta warga setempat. Susunan acaranya meliputi pembacaan sajak atau mengenang jasa pahlawan, mengheningkan cipta, doa bersama, lalu kemudian dilanjutkan dengan makan bersama satu kampung. Itulah beberapa tradisi unik di berbagai daerah yang biasa diadakan dalam rangka menyambut HUT RI setiap tahunnya. Sebenarnya masih banyak lagi loh tradisi unik yang bisa kita temukan di berbagai daerah Indonesia. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Before After. It sound right, boy. Halo fashion people, balik lagi sama aku Kintana. Memasuki bulan Agustus, mungkin kita saat ini sudah merasakan kemeriahan dan juga nuansa kemerdekaan. Namun untuk memeriahkan momen 17-an, tidak ada salahnya kita tampil dengan busana nuansa merah putih. Namun seringkali memadukan dua warna tersebut ternyata kerap kali menjadi tantangan agar terlihat tidak membosankan, apalagi bagi perempuan yang menggunakan hijab. Dengan memilih outfit yang tepat, kita bisa mudah tampil stylish dan juga flawless bertemakan merah putih. Nah, buat kamu yang ingin tampil stylish dan juga modis saat 17-an nanti, langsung aja kita simak PT berikut ini. Buat kamu yang bingung mau pakai outfit apa untuk ngantor sekaligus meramaikan kemerdekaan Indonesia, nah inspirasi look yang satu ini bisa menjadi solusi terbaikmu. Atasan blus dengan detail ruffle yang unik membuat penampilan kamu terlihat fashionable tanpa menghilangkan unsur semi formalnya. Apalagi jika di pairing dengan rok plisket dan hijab berwarna merah yang dijamin anti gagal bikin penampilanmu makin modis.
Ingin pakai outfit yang tetap matching dengan nuansa hari kemerdekaan saat pergi ke kondangan ataupun hangout? Inspirasi yang satu ini bisa banget kamu copy paste. Walaupun ke kondangan ataupun hangout, tetap harus merasakan vibes dari 17-an ya. Kamu bisa menggunakan long tunic dengan warna merah yang tentunya memiliki detail ruffle yang cantik. Nah, supaya terlihat lebih stunning saat kondangan ataupun beraktivitas, kamu bisa pairing dengan rok pleat skirt berwarna abu-abu ataupun rok batik kesayangan kamu. Mau tampil casual tapi tetap stylish saat merayakan HUT RI? Inspirasi one set yang satu ini bisa banget jadi andalan kamu, karena tentu nggak perlu ribet lagi untuk mix and match atasan dan juga bawahannya. Looks-nya juga cocok banget jika kamu pakai ke acara perlombaan ataupun hangout santai sambil keliling mencari promo 17-an. Untuk membuat penampilan kamu makin sempurna, kamu bisa pakai print pasmina dan juga heels andalan kamu. Dijamin look ini bakal matching banget sama tema Agustusan. Ingin tampil casual namun tetap chic? Coba kamu padukan kemeja dan cargo pants berwarna putih dengan print scarf yang dominan berwarna merah. Dan jangan lupa untuk padukan dengan aksesoris yang tepat seperti bros untuk menambah statement dalam penampilanmu. Dijamin look yang satu ini bakal buat kamu eye-catching saat ke lapangan untuk meramaikan perlombaan 17-an. Berikut before after juga telah merangkum sederet artis Indonesia yang terlihat tampil stylish dengan balutan outfit merah putih. Yang pertama adalah Citra Kirana yang tampil dengan balutan blus putih yang dipadukan dengan hijab berwarna merah. Tambahan tas merah juga mempercantik penampilannya. Selanjutnya, kamu juga bisa memadukan blus dan celana panjang putih dengan hijab segi 4 bermotif. Inspirasi selanjutnya adalah perpaduan dress polos warna merah dan vest putih serta hijab warna senada yang dikenakan selebgram Dwi Handayani bisa memberikan tampilan feminim. Inspirasi berikutnya adalah dengan tema simple namun tetap cantik. Kamu bisa mensontek gaya Lesti Kejora yang memadukan long cardigan dan hijab merah, inner putih, dan celana panjang putih. Look kelima adalah memberikan sentuhan motif dan warna-warna pada OOTD merah putih kamu dengan gaya ala Zaskia Meka. Dan inspirasi terakhir untuk penampilan casual yang nyaman, kamu bisa meniru gaya Iris Bella dengan jaket corduroy merah, celana putih, dan hijab warna putih yang bisa kamu tiru. Itu dia beberapa rekomendasi outfit Agustusan yang bisa kamu tiru biar penampilan kamu semakin fashionable dan juga modis. Namun gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri. Sebelum itu Kintana mau ngingetin buat kamu fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.